Halo, apa kabar Anda hari ini? Kini saatnya saya Rusdi Maulana mengantarkan berbagai informasi dari Palembang. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Warga negara asing memukul seorang sopir minibus di kota Palembang. Pemukulan dilakukan di hadapan sejumlah pelajar yang baru pulang sekolah. Diduga aksi pemukulan dipicu kesalahpahaman. Harga telur ayam di pasar tradisional di kota Palembang perlahan mulai merangkak naik. Mahalnya harga telur ini membuat telur pecah diburu pembeli. Jaksa penuntut umum menuntut mantan Gubernur Sumatera Selatan Haji Alex Nurdin hukuman 20 tahun penjara atas dugaan kasus korupsi pembelian gas bumi oleh Badan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi serta kasus dugaan korupsi dana hibah Masjid Sriwijaya di Palembang. Kita ke informasi pertama hari ini. Warga negara asing memukul seorang sopir minibus di kota Palembang. Pemukulan dilakukan di hadapan sejumlah pelajar yang baru saja pulang sekolah. Diduga aksi pemukulan ini dipicu oleh kesalahpahaman. Seorang pria warga negara asing menghampiri seorang pemuda yang merupakan supir minibus. Tanpa banyak bicara, WNA itu dengan emosi memukul sang pemuda hingga berulang kali. Ironisnya, aksi pemukulan itu dilakukan di hadapan sejumlah pelajar yang baru saja pulang sekolah. Kasus penganiayaan yang beredar luas di media sosial itu terjadi di kawasan Lorong Gotong Royong, seberang Ulu 1, Kota Palembang. Permasalahan ini dipicu persoalan salah paham saat keduanya akan masuk ke dalam lorong. Diduga sang WNA yang belum diketahui identitasnya itu merasa tersinggung saat akan masuk ke lorong menggunakan sepeda motor terhalang oleh kendaraan korban. Berantem itu. Memukul ya? Iya, tamtumnya anunya tuh. Berarti bulenya tinggal sini mas ya? Ya, Asli orang sini ya? nah. Bininya wong sini ya. Oh istrinya orang sini ya? Rumah sendiri berarti dia mas? Madewe ya. Yang mau nyalip itu si bule atau yang dipukulin itu Pak? Yang nyalip tuh bule. Oh, yang mau nyalip bule, tapi nggak dikasih jalan sama yang dipukulin ya? Itu korban itu siapa Pak yang dipukulin itu? Warga sini atau bukan? Hah? Kayaknya bukan kayak. Oh, bukan ya? Kak bule itu sering lewat sini dah atau balik sini lah. Balik sini lah. Iya. Sejauh ini belum ada laporan polisi terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh warga negara asing. Meski demikian, polisi akan mendalami kasus ini, termasuk akan mempelajari rekaman video dan meminta keterangan dari sejumlah saksi di lapangan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Uang pesangon belum dibayarkan. Hal inilah yang membuat puluhan mantan karyawan Hotel Sanjaya di Kota Palembang datangi Mapolda Sumatera Selatan. Puluhan mantan karyawan Hotel Sanjaya Kota Palembang mendatangi Mapolda Sumatera Selatan. Hotel Sanjaya diketahui kini sudah tidak beroperasi lagi. Para mantan karyawan ini datang untuk menanyakan lanjutan laporan pengaduan yang pernah dilayangkan namun belum ada perkembangan hingga saat ini. Pengaduan tersebut menuntut manajemen hotel agar membayarkan pesangon bagi 73 karyawan yang total mencapai 4,5 miliar rupiah. Aksi mantan karyawan Hotel Sanjaya ini tidak diperbolehkan masuk ke halaman Polda Sumatera Selatan. Mereka melakukan aksi orasi hanya di depan kantor Polda Sumatera Selatan, sementara pihak Polda Sumatera Selatan hanya mengizinkan 10 perwakilan untuk masuk menyampaikan aspirasi. Mudah-mudahan dengan dibantunya dari kepolisian bisa cepat selesai. Berapa total pesangon itu? Sekitar 4,5 miliar. Itu total dari berapa Pak? Seluruh dari 73 karyawan. Sekarang 73 karyawan udah ada yang bekerja lagi di tempat lain atau? Mungkin ada sebagian yang sudah bekerja, tapi ya banyak yang memang usianya kan sudah usia memasuki usia pensiun kan, tidak bisa lagi untuk bekerja. Jadi memang sangat berharap uang itu keluar kan. Saat ini kepolisian masih bekerja keras untuk mencari solusi terbaik dari berbagai upaya.
Saya tidak usah sebutkan upaya kami seperti apa, tapi yang jelas dengan segala daya upaya kita berusaha membantu masyarakat si pelapor. Kalau prosesnya sejauh ini sudah menemui saksi-saksi atau? Iya, para pihak sudah kita periksa semuanya. Ya, mengenai apa isinya saya tidak usah sampaikan. Yang jelas kita sudah periksa semuanya. Puluhan mantan karyawan hotel ini berharap petugas kepolisian bisa memproses secara hukum dan para mantan karyawan Hotel Sanjaya mendapatkan uang pesangon. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Ya, berbagai peristiwa yang menarik perhatian masyarakat luas terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Selatan dalam sepekan terakhir. Semuanya sudah kami rangkum untuk Anda dalam Palembang Sepekan. Rekaman video amatir memperlihatkan penangkapan residivis pelaku perampokan disertai pemerkosaan terhadap tetangganya sendiri, seorang mahasiswi di Kota Lubuk Linggau. Pelaku ES berusia 31 tahun, warga Kelurahan Tababaru, Kota Lubuk Linggau, ditangkap di salah satu rumah di kawasan Simpang Saca, Kota Lubuk Linggau, saat berpesta narkoba bersama temannya. Polisi menembak kaki tersangka karena berusaha lari dan melawan petugas setelah ditangkap. Kepada polisi, tersangka mengaku hasil kejahatannya digunakan untuk berjudi dan membeli sabu-sabu. Polisi dari Unit Pidana Khusus Polrestabes Palembang langsung bergerak ke sebuah kafe di kawasan Jakabaring, Kota Palembang setelah mendapat informasi keberadaan Rizky Wahyudinata. Rizky ditangkap atas tuduhan telah melakukan penipuan terhadap korban bernama Ida Ratnawati. Kepada korbannya, pelaku mengaku dapat memasukkan anak korban menjadi anggota polisi, asal memberikan imbalan uang ratusan juta rupiah. Menghadapi ibadah haji 2022, Kantor Urusan Agama Kabupaten Ogan Ilir mengadakan manasik haji terakhir bagi seluruh calon haji. Manasik haji kali ini diadakan di Masjid Agung An-Nur di kawasan perkantoran terpadu Tanjung Senai Indralaya. Pada manasik kali ini, para calon haji diberikan rangkaian tentang cara ibadah haji selama di Tanah Suci. Untuk ibadah haji kali ini, Kabupaten Ogan Ilir akan memberangkatkan 89 calon haji. Namun 4 orang diantaranya harus menunda keberangkatannya dengan berbagai alasan. Sementara calon haji termuda berusia 23 tahun atas nama Wulandari. Merebaknya wabah penyakit kuku dan mulut sapi mulai berimbas terhadap pembelian daging sapi di pasar. Akibatnya pedagang daging sapi pun mengeluhkan sepi pembeli, seperti di pasar tradisional 10 Ulu Palembang. Meskipun harga daging sapi stabil Rp150.000 per kilogram, namun para pedagang sangat khawatir dengan beredarnya informasi penyakit kuku dan mulut yang menyerang sapi di beberapa wilayah tanah air, khususnya di Aceh dan Pulau Jawa. Pedagang harus meyakinkan para pelanggan kalau daging yang mereka jual aman dari penyakit mulut dan kuku. Video ini tadinya diperuntukkan hanya untuk kalangan internal, tetapi video berdurasi 27 detik ini telah keluar dan menjadi viral. Video yang diambil di ruangan Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat memperlihatkan beberapa pegawai kejaksaan tengah berjoget-joget bersama. Bukanlah uang, tetapi yang disawerkan hanya kertas tisu. Namun jika diperhatikan lebih seksama, pada video tersebut tidak memperlihatkan adanya protes dari para pegawai yang berjoget mendapatkan kertas tisu yang bukan uang. Warga dari berbagai desa di Kabupaten Musirawas Utara datang untuk mencairkan bantuan langsung tunai di kantor pos Rupit. Seolah takut tak kebagian, warga berebut mengantri untuk menyerahkan berkas kepada petugas. Banyaknya penerima bantuan tidak diimbangi dengan jumlah petugas yang melayani warga. Akibatnya, warga pun harus rela mengantri berjam-jam dan mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak.